Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi di sini saya menemukan informasi baru lagi terkait ini pesan dari Nicholas Kokalis ya untuk kita semua pioners. Dan tentunya ini adalah pesan penting sekali ya untuk kita ketahui tentunya. Dan selain itu ada juga beberapa penjelasan lainnya yang tentunya juga ya ini sangat menarik ya untuk kita simak bersama-sama ya. Namun sebelum ke penjelasannya seperti apa, terlebih dahulu jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu channel ini. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video-video terbaru kalian tentunya adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasinya ya. Jadi oke, bagaimana penjelasannya? Kita lanjut. Jadi seperti ini akan saya aktifkan. Nicholas. Semua pionir, termasuk yang lama, sangat penting. Ingatlah bahwa rencana awal dari hackathon tahun lalu adalah komunitas itu sendiri untuk membuat solusi KYC tanpa keterlibatan tim inti. Tetapi ternyata kami perlu meningkatkan dan membangunnya sendiri karena kendala hukum yang kompleks dan persyaratan ketat yang harus dihindari membebankan biaya mata uang fiat kepada pionir dan untuk mendukung hampir semua negara dan wilayah, bukan hanya yang berpenduduk padat. Kami berakhir dengan satu-satunya solusi KYC yang dapat diskalakan di dunia yang dapat menskalakan ke hampir setiap negara atau wilayah di dunia dan dapat KYC jutaan orang tanpa biaya mata uang fiat. Hanya menggunakan mata uang internal dan anggota jaringan itu sendiri. Saya sangat bangga dengan apa yang telah dicapai komunitas kami bersama dengan semua validator pionir dan moderator obrolan. Apakah kita sudah sampai? Tidak, kami masih memiliki jalan, karena hampir separuh jaringan belum diundang ke KYC, dan kami bekerja keras untuk menyelesaikannya. Membangun solusi KYC adalah satu-satunya fokus tim atau perusahaan lain, sedangkan untuk jaringan Pi hanya satu batu loncatan. Di antara banyak hal yang dibutuhkan ekosistem blockchain yang lengkap. Selain itu, solusi KYC kami juga memisahkan akun asli dari akun palsu. Dan ini adalah tugas yang sulit karena kami tidak ingin salah mengklasifikasikan apapun pionir asli sebagai palsu berdasarkan sinyal lain yang kami miliki dari beberapa tahun terakhir. Jadi algoritma meningkat perlahan tapi pasti. Periode mainnet terlampir berfungsi sebagai buffer selama waktu yang dibutuhkan jaringan untuk menyelesaikan kicknya. Jadi, jika Anda belum diundang atau disetujui, ketahuilah bahwa ini masalah waktu. Tanggal 11 Juli 7:27 malam 0. Berita panas from MR, Nicholas. Pukul 19.39 aplikasi Pi pembaruan perdagangan Pi. Ketika semuanya berjalan lancar, mulai 13 sampai 15 Juli tahun 2022. Kicet Pionir dapat memulai perdagangan Picoin Anda yang tersedia untuk pertukaran barang dan jasa secara ketat melalui aplikasi Pi utilitas yang disahkan oleh tim inti untuk keamanan menggunakan Pi browser. Catatan: belum ada harga atau nilai resmi Pi, karena kami masih di mainnet tertutup. Tulis komentar. Anda dapat menukar Pi Anda dengan harga berapapun yang sesuai dengan Anda di mainnet tertutup. Dalam beberapa bulan kemudian, ketika mainnet tertutup matang, harga global resmi akan diumumkan di Open Mainnet, di mana Anda dapat mengonversikan Pi Anda untuk fiat. Di mainnet tertutup yang sedang berlangsung ini, mohon nilai Pi Anda. Pi Upski Anda bisa melihat nilai konvensi $314 per Pi, $100 atau $10 per Pi di mainnet tertutup. Pada tahap awal Open Mainnet, angka seperti itu mungkin tidak menjadi kenyataan. Pukul 19.39 mari kita menjadi contoh. Di mainnet tertutup, Anda akan melihat vendor A menjual iPhone 13 dengan harga $100 per Pi.
Dan kemudian lihat vendor B menjual iPhone 13 yang sama dengan harga $10 per pi. Itulah yang di mainnet tertutup. Pilihan Anda untuk membeli barang dari vendor A dan tidak membeli dari vendor B. Gunakan Picoin Anda dengan bijak. Pi sekarang langka. Jadi hargai setiap Picoin yang Anda miliki. Teruskan menambang. Tanda seru. Mari beri komentar Anda. Lalu apa yang akan Anda pilih? Mari kita perhatikan contoh atau skenario di bawah ini karena pasti Anda akan melihat sistem barter pasar jenis ini selama enclose mainnet. Pedagang A. Harga 1 pi sama dengan $100. Dia menjual iPhone dengan harga 12.0000 pi. Dia menjual mobil Lamborghini dengan harga 97.000 pi. Dia menjual laptop HP Pavilion G6 seharga 14 juta pi. Pedagang B. Harga 1 pi sama dengan $1.000. Dia menjual iPhone dengan harga 9.0000 pi. Dia menjual mobil Lamborghini dengan harga 34.0000 pi. Dia menjual laptop HP Pavilion G6 seharga 11.0000 pi. Pedagang C. Harga 1 pi sama dengan $314.159. Dia menjual iPhone dengan harga 0,65345 pi. Dia menjual mobil Lamborghini dengan harga 2.45628 pi. Dia menjual laptop HP Pavilion G6 seharga 0,78987 pi. Dari sistem barter pasar yang diilustrasikan di atas membandingkan tingkat pedagang yang berbeda dan penilaian 1 pi. Kami yakin bahwa perintis yang masuk akal yang menilai mata uang pi-nya akan memilih pedagang C, karena di sini ia akan menghabiskan lebih sedikit Picoin untuk mendapatkan apa yang dia ingin. Jadi terkait ya tadi ada pesan dari Nicholas Kokalis dan juga terkait konsensus ya, ataupun juga antara pioneers dan vendor ya. Jadi sudah jelas ya, kalau Picoin kedepannya ya akan benar-benar bernilai tinggi. Tentunya jagalah koin Pi kalian ya, jangan asal jual saja atau dibarter, ditukar dengan barang di beberapa vendor yang tidak menghargai konsensus yang seharusnya ya. Jadi saya sangat setuju jikalau konsensus per 1 pi-nya itu ya 314 sekian US dollar ya. Setuju atau tidak setuju ya seperti itulah ya. Dari pendapat pribadi saya, kalau saya setujunya di harga yang saya sebutkan tadi ya. Dan saya himbau untuk seluruh pioneers PI Network yang melihat ataupun menonton di channel saya ini, ya dukunglah ya untuk harga perkonsensus global yaitu 314.159 US dollar tentunya ya, agar jikalau seluruh pioneers sudah kompak maupun di negara kita tercinta Indonesia ini dan juga di beberapa negara lainnya yang mendukung perkonsensusnya 314 sekian US dollar itu, maka insya Allah kedepannya core team akan ya setidaknya mempertimbangkan lah ya, apakah itu pantas atau tidak. Kalaupun core team masih mempertimbangkan, namun core team juga melihat ya untuk antusiasmenya para pioneers yang sangat bersemangat sekali untuk harga yang mereka setujui yaitu 314.000 sekian US dollar ya. Dan kemungkinan besar ada kemungkinan bahwa core team juga akan menyetujuinya lah ya. Dan insya Allah ya, semoga proyek ini membawa kesuksesan dan keberkahan dan kebaikan untuk seluruh pioneers di negara kita ini, negara kita tercinta Indonesia, maupun juga di
beberapa negara lainnya lah ya, yang juga komunitasnya ada PI Network juga ya tentunya. Jadi untuk informasi ini saya cukupkan sampai di sini, dan terima kasih ya sudah menyimak dari awal sampai akhir ya. Dan semoga informasi ini bermanfaat, dan sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe-nya terlebih dahulu, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video-video terbaru ke depannya ya, terkait informasi penting lainnya mengenai project PI Network ini. Tentunya kalian adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasinya tentunya ya. Jadi next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.